Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi manajemen, yaitu pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan pengertian pengambilan keputusan yaitu proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Terdapat juga komponen-komponen pengambilan keputusan. Antara lain, yang pertama penetapan tujuan, kedua identifikasi alternatif, ketiga uncontrollable events, yang keempat sarana mengukur hasil. Yang berikut adalah teori pengambilan keputusan. Teori yang pertama yaitu teori rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang paling banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat dibandingkan satu sama lain. Yang kedua adalah teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, seperti dalam teori rasional komprehensif, dan juga pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Yang berikut, teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Pengajar teori ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang kuat dan mapan, serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah dan yang secara politis tidak mampu mengorganisasikan kepentingannya praktis akan terabaikan. Yang berikut fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi dari pengambilan keputusan adalah pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Tujuan pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal dan juga bersifat ganda. Yang berikut jenis-jenis pengambilan keputusan menurut J. Supranto. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam keadaan ada kepastian. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam keadaan ada risiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam keadaan ada konflik. Model-model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan taktis rasional model atau the rational model. Yang kedua, model rasional yang terbatas atau the model of bounded rationality. Yang ketiga, incrementalist view. Yang keempat, organizational producers view. Yang kelima, the political view. Yang keenam, the garbage can model. Yang ketujuh, the individual differences perspective. Yang kedelapan, naturalistic decision making. Yang berikut proses pengambilan keputusan. Adapun tahapan dalam proses pengambilan keputusan mencakup sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Kegiatan ini berupa identifikasi masalah secara jelas dan tepat, termasuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dan mempengaruhi hasil keputusan.
merupakan tahap yang penting karena kesalahan identifikasi mempengaruhi efektif tidaknya pengambilan keputusan yang akan dibuat. Yang kedua, tetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Tujuan dari suatu pengambilan keputusan dapat bermacam-macam, misalnya memaksimalisasi keuntungan, penggunaan sumber daya yang minimal, memperluas pangsa pasar, mengalahkan pesaing, bisa dalam jangka pendek atau jangka panjang. Manajer harus menetapkan tujuan yang menjadi prioritas utama, serta kriteria keberhasilan dan ukurannya secara objektif. Yang ketiga, kembangkan model dengan beberapa alternatifnya. Kembangkan beberapa model yang menggambarkan situasi atau keadaan yang diamati. Model dapat dibuat dalam bentuk fisik, skematik, atau matematik, dan harus diusahakan memuat unsur-unsur utama yang dapat mencerminkan keadaan nyata dari situasi yang diamati. Yang keempat, analisis model dan bandingkan. Lakukan analisis terhadap model dan alternatifnya. Tapi ini merupakan pengembangan penyelesaian masalah untuk mencari kemungkinan berbagai jenis solusi yang dapat diambil. Yang kelima, pilih model terbaik. Pilih solusi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan realistis untuk diimplementasikan. Yang keenam atau yang terakhir, terapkan model terpilih. Terapkan hasil keputusan dan lakukan penyesuaian seperlunya jika diperlukan. Hal ini mencakup kegiatan memantau pelaksanaan keputusan untuk menjamin hasil yang dikehendaki tercapai.